Oke, teman-teman, kembali fokus dulu. Jadi kita akan bahas dulu materi tentang teorinya Maslow. Udah ada yang pernah dengar nggak? Hierarchy of Needs. Banyak drama ya ini, saya connect ini. Laptop saya. Laptop saya bisa connect sama ini, tapi nggak bisa connect internet. Laptop ini bisa connect internet, tapi nggak bisa masuk ke sini. Soalnya resolusinya nggak masuk. Ini resolusinya gede, ini kecil, maksimal di maksimalnya udah nggak masuk di sini. Jadi dua ya. Jadi teman-teman nonton dari laptop saya, sementara yang di Zoom lewat laptop ini sharing screen. Ada yang bisa baca untuk satu nilai SCL keaktifan? Sok langsung baca. Oke, sekarang teman-teman saya kasih lihat modelnya seperti ini. Ada yang mau coba nggak untuk baca? Gimana nih model seperti ini tuh? Dan coba kasih contoh. Sebelum saya harus menjelaskan. Silakan. Ya, orang itu Pak. Dia naik ke atas itu ada rekaman Pak. Rekaman itu kayak misalkan kita misalkan kayak gitu. Itu adalah ini dari nah, kemudian lanjut lagi lebih lagi ada saya dari hubungan keluarga dan atasnya lagi kebutuhan jadi rasa pengakuan. Oh ya, pengakuan Pak. Diakui orang-orang lain, rasa ingin tanggung diri pada orang lain, dan yang lebih lagi self actualization itu apa ya, kebutuhan manusia yang saya lupa kita, tapi kalau masalahnya jadi contoh kayak misalkan tadi Pak, jadi mimpi
kayak gitu, jadi apa ya, jadi pejabat kayak gitu Pak, kebutuhan akan sebuah penguasaan kekuasaan gitu Pak, kalau tidak salah ya Pak. Apa bagus. Nama Lazuardi Pak. Lazuardi. Oke. Jadi ada teori namanya teori Maslow. Tadi secara deskriptif sudah dibacakan ya sama Dania. Jadi bentuknya modelnya seperti ini. Mungkin kalau misalnya udah ada yang pernah belajar akan paham, dan bahkan ini memang bisa diterapkan kepada diri teman-teman nih di sini nih. Contohnya tadi physiological needs. Semakin bawah, semakin primary kebutuhan kita. Semakin ke atas, semakin sebenarnya ke atas. Nggak terbutuh, nggak terakomodir pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi semakin ke bawah, semakin harus punya. Coba lihat dari contohnya. Air, apa? Udara. Kebayang nggak kita kalau misalnya kita nggak ada oksigen? Susah dong, tidak ada oksigen. Sama dengan air, makan, tempat tinggal, tidur, clothing, dan reproduction. Maksudnya di sini adalah kalau misalnya teman-teman tidak bisa menutupi kebutuhan itu, teman-teman akan cenderung agresif gitu. Ada orang-orang yang berlaku kriminal biasanya didasarinya ke bawah. Karena kebutuhan-kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh untuk makan nggak ada. Banyak kan kasus orang-orang yang pelaku kriminal bahwa mereka ya tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya gitu. Karena mereka tuh lapar. Setelah biasanya ya, setelah kebutuhan-kebutuhan dasar physiological needs terpenuhi, mereka butuh yang namanya safety needs atau keamanan. Tadi Lazuardi menceritakan juga tentang sebut asuransi. Yang paling mudah sekarang BPJS sudah menjadi peraturan. Mau ngajuin kredit harus ada BPJS-nya. Mau bikin IMB rumah kalau nggak salah harus ada BPJS-nya. Bahkan kalau saya tidak salah dengar ya, nikah juga harus punya BPJS ya sekarang kalau nggak salah ya. Saya pernah dengar ya, nggak tahu itu benar atau enggak ya. Harus ada BPJS gitu. Walaupun secara asuransi kan nggak hanya BPJS, cuma yang ditanggung banyak oleh pemerintah menjadi proyek pemerintah kan itu ya BPJS. Itu salah satunya personal security ya, termasuk juga keamanan-keamanan dalam memilih rumah. Kalau misalnya memilih rumah untuk yang kebutuhan fisiologikalnya udah terpenuhi, milih rumah bisa yang cari tempat yang aman, cari tempat yang tidak dekat sungai atau takut banyak ular atau seperti apa, itu juga di safety needs. Lalu ada juga kalau misalnya sudah terpenuhi itu di bawahnya, naik ke love and belonging. Punya teman. Biasanya kalau misalnya orang yang tidak terpenuhi kebutuhan fisiologikalnya, mereka nggak akan peduli dengan teman. Yang penting saya bisa makan apa besok. Gitu. Beda lagi kalau misalnya udah yang punya teman ya karena kebutuhannya tidak udah nggak usah perlu mikirin gitu kan. Sama juga dengan esteem. Contoh, esteem itu kalau misalnya teman-teman punya status nih. Maksudnya punya status itu, saya kasih contoh aja yang gampang ya. Sandiaga Uno, tahu ya? Apa sih yang dicari oleh beliau? Beliau kan kaya udah, punya keluarga udah. Nggak usah ngomongin lagi physiological needs sama safety needs deh. Mereka udah ada, tapi mereka pengen punya sesuatu yang diakui. Beliau, ini salah satu contoh aja, tapi banyak juga ya. Beliau ingin diakui bahwa beliau pun bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa, makanya pengen jadi wakil presiden. Padahal kalau misalnya hemat kita, uang udah banyak, ya udah tinggal tambah lebih banyak lagi uang. Tapi kan ada orang-orang tuh kalau misalnya sudah bawahnya sudah terpenuhi, nggak usah mikirin makan apa besok, keamanannya udah terjaga, keluarga pun tentram gitu ya. Ya udah mikirinnya tuh saya pengen diakui. Nah, ada lagi self actualization. Ini biasanya kalau misalnya teman-teman melihat ada orang yang menurut kita tuh saya nggak nyangka dia bakal kayak gini. Ada yang pernah mendengar nggak orang kaya kelakuannya aneh-aneh? Ada istilah seperti itu. Karena orang kaya biasanya di level-level bawahnya udah tertutupi. Lalu mereka self actualization yang menurut mereka itu yang pengen mereka lakukan. Coba ada yang bisa kasih contoh nggak?
Raffi Ahmad mikirin nggak sih besok makan apa? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Bahkan ngebayarin orang. Tapi sekarang Raffi Ahmad nyentuh apa coba? Bikin tim bola. Rans United ya, kalau nggak salah ya. Rans itu kan Raffi Ahmad ngeluarin uang. Bukannya untung dari situ. Yang ada malah ya, saya pernah lihat dari vlognya beliau ya mereka juga malah kesusahan gitu untuk ngegaji pemain segala macam, dan berbicara prestasi nggak bagus-bagus banget di tahun pertamanya gitu ya, di tahun kemarin terakhir. Itu adalah bentuk self actualization. Dia pengen ikut berkontribusi dan dia ingin mengekspresikan apa yang dia suka. Selama kemarin-kemarin belum terrealisasikan. Almarhum Bob Sadino. Ikoniknya apa? Kayak celana pendek kan? Iya, pakai celana pendek jalan-jalan. Ya karena dia udah nggak mikirin lagi kebutuhan fisiknya, kebutuhan fisiologikalnya udah aman, safety nets-nya udah aman. Dia juga bisa menjadi motivator keuangan gitu kan untuk usaha. Tapi self actualization-nya akhirnya ya dia pengen ke situ. Gitu. Itu adalah contoh gitu ya. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita sentuh tadi perusahaan, sekarang saya mau tahu dari tiap tim, termasuk yang ada di Zoom ya, apa hubungannya teori hierarchy of needs Maslow dengan komunikasi organisasi? Saya kasih waktu mikir 1 menit, silahkan diskusi bareng-bareng sama teman-temannya. Mulai sekarang. Si organisasi dengan kebutuhan, teori kebutuhan. Oh, jadi organisasi apa? Kebutuhan ya. Manusia dari dasar sampai ke yang kayak gitu ya. Iya. Nanti nggak bakal ngerasa kalau kata hubungannya apa? Hubungannya antara komunikasi organisasi dengan teori. Coba lihat. Kebutuhan anggotanya harus terkenal. Bukan psikologikal, itu physiological. Kebutuhan fisik. ini kan di sini tuh ada dengan kebutuhan. Iya, di sini kan ada pemimpin satu kepala daerah. Ya, Di sini kan ada Ya, musiknya. gini. Ya, cuma logikanya masukin dulu ke apa namanya itu, ke organisasi. Makin atas ya dia makin tinggi. Ya. Nah, berarti kan ibarat mah kalau di perusahaan itu ya buruh itu ya dia kebutuhannya hanya kebutuhan hidup kayak gitu. Nah, kalau mungkin kan di atasan dia benar tuh udah pemilik mungkinnya benar udah pemilik perusahaan ya dia kebutuhannya ya tinggal itu self actualization ya, self actualization. Kalau masih kan di tingkat manajer dia kebutuhannya ekstrim karena butuh pengakuan bahwa gua bisa sesuai dan Oke, silakan yang di Zoom dulu. Siapa perwakilannya yang mau berbicara? itu kebutuhan apa. berarti yang Halo Zoom. dari sekarang yang ketiga Makanya ibarat mah ini segitiga. Halo. Segitiga. Struktur Oh, paling jadi bawah biasanya ya. jadi kayak ini tuh ibaratnya ini sih manajer kayak gitu. Karena kan tiap Ada? ngomongin Sebutkan namanya sama dia langsung kan penjelasan aja ya. masalah dia kebutuhan makan. Iya. Oh, Maaf tadi itu hubungan dari teori hierarki dan teori Maslow ini apa? Ya, teori hierarchy of needs ini dengan komunikasi organisasi. nggak mungkin yang bawah-bawah tuh ya mikirnya nggak sejauh ini. Mereka mikirnya ya udah tentang kebutuhan hidup.
kebutuhannya pun bertambah. Baik Pak, menurut saya hubungan antara teori hierarki ini, teori hierarki Maslow ini, karena di sini kita membicarakan soal kebutuhan atau mungkin kita bisa bilang ini motivasi. Jadi dalam struktur organisasi di tiap-tiap bagian atau divisinya memiliki kebutuhannya masing-masing seperti mungkin dalam sebuah organisasi mereka mempunyai kebutuhan seperti contoh seorang karyawan yang ingin eh, membutuhkan kita sebut aja gaji gitu untuk membiayai kehidupannya ada di tahapan psychology needs dan mungkin bisa meningkat kepada safety needs. Lalu di struktur lainnya juga memiliki eh, motivasi atau kebutuhan yang terkait gitu Pak. Itu menurut Oke, saya. hubungannya dengan karyawan dan motivasi ya. Betul Pak, hubungannya dengan strukturnya Pak. Oke, terima kasih. Berhubungan dengan strukturnya ya. Oke, silakan dari sini dulu. Baik, kalau dari kelompok kami tadi sudah menemukan ada hubungan antara teori hierarki Maslow dengan komunikasi organisasi yang berhubungannya yaitu Pak, teori hierarki Maslow ini kan dia piramida, semakin bawah semakin kebutuhannya general umum. Juga ini tuh bisa disangkutkan dengan sebuah struktur organisasi. Makin bawah, semakin kebutuhannya menyesuaikan dengan teori piramida tersebut, Pak. Jadi misalkan kalau di bagian bawah sebuah perusahaan, misalkan buruh, mereka ya kebutuhannya seputar kebutuhan fisiologi, Pak. Mungkin, nah semakin ke atas, semakin tinggi jabatan mereka, itu juga kebutuhannya semakin tinggi, Pak. Contoh misalkan manajer, itu udah ada di tingkat kebutuhan esteem, Pak, kayak itu pengakuan, pencapaian, penghargaan. Nah, kalau untuk kayak misalkan di atas lagi itu udah tingkatnya dia pemilik perusahaan, owner, dia kebutuhannya ya yang aneh-aneh tadi Pak, seperti mobil aktif misalkan. Tapi kalau semakin Punya moge ya. Nah, biasanya seperti itu ya. semakin bawah struktur organisasinya kebutuhannya pun mendasar Pak. Jadi mengikuti sejalan dengan piramida tersebut. Berarti penyedia ini perusahaan atau orangnya saja? Dia Misalnya penyedia kebutuhan ini apakah perusahaan menurut teman-teman atau itu mah ya bisa di luar perusahaan aja. dibantu mana? Lebih ke orangnya. Lebih ke orangnya ya. Berarti memang bukan tugas perusahaan. Iya. Oke. Tapi secara tidak langsung terbentuk. Secara tidak langsung terbentuk. Signifikansinya pengaruh besarnya apa ke perusahaan? Kalau misalnya perusahaan menyediakan ini. Oh, perusahaan sejalan menyediakan kebutuhannya sesuai teori ini Pak. Apakah ada pengaruhnya saat perusahaan menyediakan ini? Ada Pak. Di satu sisi ya sesuai kebutuhannya Pak. Mungkin tapi di sisi lain buat orang-orang yang memiliki mungkin ada di tingkatan bawah seperti misalkan pekerjanya buruhnya seperti itu. Mungkin ada dari mereka merasa kebutuhan seperti rasa aman, seperti ingin dicintai, seperti pengakuan, seperti itu mungkin kurang Pak. Tidak. Kalau memang benar-benar diterapkan seperti itu. Oke. Jika ingin diterapkan ya, mungkin ya memang setiap perusahaan punya budaya organisasi beda-beda juga ya ada kaitannya. Oke, terima kasih. Silakan. Dari kelompok A sebenarnya definisi yang teman-teman dijelaskan tadi Cek ada. Jadi kaitannya teori Maslow sama komunikasi organisasi, intinya teori Maslow itu hierarki kebutuhan, sedangkan komunikasi organisasi itu adalah mendasari tentang motivasi manusia. Nah, jadi mulai dari psychological need sampai self actualization. Pertama, kalau untuk di komunikasi organisasi kayak makan,
minum, terus hal lainnya kayak di perusahaan itu pasti karyawan tuh butuh makan pada jam saat istirahat. Terus untuk kebutuhan keamanan, keamanan itu seperti adanya BPJS Kesehatan, ketenaga kerjaan, terus di perusahaannya ada satpam, itu kaitannya sama komunikasi organisasi. Terus love and belonging, itu pengakuan, misalkan pengakuan dari atasan ke karyawannya, respect-nya tinggi kalau misalkan ada rapat di luar jam kerja ada tambahan salary ataupun tips. Kadang kan di setiap perusahaan memiliki budayanya masing-masing gitu. Nah, salah satu contohnya itu. Terus esteem. Misalkan karyawan itu benar kata tadi tim sebelah naik jabatan, terus adanya promosi jabatan untuk karyawannya. Nah, untuk self actualization-nya itu si karyawannya itu salah satu contohnya bisa resign terus buat perusahaan sendiri ataupun eh, karyawan itu bisa menjadi top yang paling atas, misalkan dia punya banyak merchandise lah gitu, apa, Reward. bisnis reward yang mungkin orang lain belum lakuin gitu, yang paling Oke. atas Oke. kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang di Zoom maupun grup 1 dan grup 2 yang hadir di kelas. Oke, teman-teman, secara garis besar teman-teman udah dapet ya hubungan antara hierarchy of needs-nya Maslow sama komunikasi organisasi. Sekarang saya akan kasih contoh yang paling mudah karena saya pernah bekerja di McDonald's ya, perusahaan multinasional dan punya sistem yang sama. Nah, teman-teman, kalau misalnya berbicara setiap perusahaan apakah harus menerapkan ini semua, tidak perlu juga. Karena berbeda layer, berbeda level pekerjaan, tidak perlu semuanya sampai mencakup semua level ini. Seperti contoh, kalau misalnya Gojek terhadap mitra, apakah mereka punya ke atas, semakin ke atas? Saya rasa hanya di sini aja, karena hubungannya mitra. Hanya physiological needs aja. Anda bekerja, Anda diupah. Berbeda kalau misalnya di level manajemen, mereka ada BPJS-nya. Ada BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan. Ada BPJS ketenaga kerjaan, ada asuransi kacamata, mungkin ada asuransi gigi di kesehatan gitu kan. Love and belonging biasanya ada gathering. Kalau McDonald's ya, kita masuk lagi McDonald's ya. Ada gathering setiap 1 tahun 1 kali. Kalau di safety needs-nya McDonald's ada keamanan ya, karena dia bekerja, gajinya udah jelas, sudah pasti gitu. Gajinya tuh sejak awal, sejak kontrak dikasih tahu kamu akan gajinya segini setiap hari bekerja. Lalu punya SOP juga untuk keamanan. Misalnya ada rampok nih, orang McDonald's itu udah tahu harus berlaku seperti apa gitu. Nah, bentuk SOP itu adalah salah satu bentuk di mana komunikasi organisasi berjalan. Saat SOP-nya berjalan, saat SOP-nya berjalan, kita punya rasa aman di situ karena kita akan tahu. Ternyata kalau misalnya ada rampok tuh nggak boleh nih kalian walaupun punya kemampuan bela diri terus ngelawanin, nggak boleh ternyata kalau secara SOP. Dan esteem, ada yang tahu nggak McDonald's? Kalau misalnya pernah ke McDonald's, perusahaan itu kan gimana caranya mengeluarkan budget sekecil-kecilnya tapi untung sebesar-besarnya. Kalau misalnya dikasih reward atau dalam hal ini esteem dalam bentuk uang, itu kan pengeluaran untuk perusahaan. Karyawan teladan, Crew of the month. Jadi bentuknya di McDonald's, yang saya tahu ya, mungkin perusahaan lain pun ada yang seperti itu. Di McDonald's itu diakui, fotonya dipajang di dekat counter. Ini adalah crew of the month. Emang mereka dapat apa? Hanya pengakuan. Hanya pengakuan. Itu adalah strategi-strategi komunikasi organisasi yang harus dipikirkan sebagai kalian, teman-teman lulusan ilmu komunikasi yang nantinya arahannya sebagai konsultan komunikasi. Ya, itu adalah salah satu contohnya. Kalau misalnya teman-teman punya masukan untuk McDonald's, apa yang akan teman-teman sarankan? Dengan keadaan McDonald's yang sekarang ya.
Susah. gitu. Saya sendiri kan kerja McDonald's itu ya, saya ya masih berhubungan baik sama teman-temannya, teman-teman di sana. Jadi McDonald's itu dulu zaman saya kuliah S1 sambil kerja juga. Jadi teman-teman nggak usah adu nasib gitu. Oh, Pak, saya nggak bisa ngerjain kuis, nggak usah apa. Saya juga dulu gitu. Jadi saya tahu gitu. Tahu rasanya kerja sambil kuliah dan akhirnya saya bisa lulus dan bisa lanjut kuliah lagi. Jadi jangan jadikan alasan ya. Jadi pada saat itu 2009 saya sampai 2012 kerja di McDonald's itu, store-nya masih sedikit di Bandung. Hanya ada Dago, saya di Pascal di Istana Plaza pada saat itu, ya Budi, Dago, ya Budi, Gatsu, Kopo, Buah Batu, hanya itu aja. Tapi kalau sekarang udah lebih banyak ya, ada di Pasir Koja, Podomoro, udah banyak banget. Tapi sales-nya sekarang justru turun secara total. Sales-nya turun secara total karena lawannya semakin banyak. Jadi perang harga. Jadi akhirnya perang harga. Nah, sebagai konsultan komunikasi, teman-teman mungkin akan berpikir bahwa gimana caranya agar pemasukannya tetap besar, tapi pengeluarannya kecil. Mereka pakai sistem split. Sistem split ada yang tahu nggak? Pegawainya. Jadi pegawainya, kalau misalnya bekerja itu katakan 8 jam ya. Kalau 8 jam, jam 9 pulang jam 5 ya. 9 pulang jam 5. Split shift. Jadi sebenarnya agak merugikan ya untuk karyawan, tapi ya memang karyawan kan ditodongnya ya Anda mau bekerja ya begini aturannya gitu kan. Akhirnya ya mereka dipekerjakan di jam-jam kerja sibuk aja. Sekarang bekerjanya katakan sibuknya di jam 12. Mereka disuruh masuk jam 11. Jam 11 sampai jam 12, 1, 2, 3 sampai jam 3. Jam 3 Anda bebas mau pulang, mau kemana, mau nongkrong dulu nggak apa-apa, tapi kalian masuk lagi jam 6 sampai jam 10. Yang harusnya jam 11 pulang jam 9, itu harus pulang berarti mundur 2 jam lagi jadi jam 11. Seperti itu. Itu fungsinya teman-teman menjadi konsultan komunikasi ya. Tapi gimana caranya dalam kasus ini hierarchy of needs-nya tetap tercapai untuk karyawan. Jadi akhirnya karyawan merasa hubungan secara langsungnya ya, kalau misalnya semakin tinggi apresiasi atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, semakin besar motivasi pekerjanya, semakin tinggi juga efektivitas bekerjanya. Gitu. Jadi hubungan besarnya memang seperti itu. Oke. Itu yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman udah tahu kan? Tadi perusahaan apa? Udah tahu perusahaan apa? Oke, yang di Zoom perusahaan apa? Halo Zoom? Perusahaan apa? Nggak ada? Nggak ada perusahaannya yang di Zoom? Oke, nggak ada ya yang di Zoom ya? Nggak ada yang dapat nilai SCL ya? Oke. Pengtai Pak, izin jawab Pak, Pengtai. Pengtai. Oke. Grup 1 ya? Grup 1 apa? Amerta. Amerta yang ini ya? Pariseta. IndiHome. IndiHome. Oke. Zoom. Kalian dapat IndiHome. Kalian dapat IndiHome ya, Zoom ya. Terus Pengtai masuk sini, Amerta pegang ke sini. Oke? Teman-teman, sekarang tugasnya adalah analisis perusahaan, cari masalahnya di mana, masukkan saran teman-teman berangkat dari hierarchy of needs ini. Untuk meningkatkan pada ujungnya ya, pada akhirnya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Apa yang harus dilakukan berdasarkan hierarchy of needs. Oke? Saya kasih waktu 15 menit aja ya. Setelah itu teman-teman gantian untuk melakukan presentasi. Silakan. Saya kasih alasan dulu ya kenapa harus diputar. Teman-teman saat jadi konsultan komunikasi tidak bisa pilih kliennya siapa. Jadi teman-teman harus siap kliennya siapapun, bukan yang teman-teman tahu. Silakan.
Pengtai. Yang di Zoom IndiHome ya. Search-nya apa itu? Baik, Pak. Alerta apa? Alerta Indah Indah. Indah Otsuka.
Selain Coca-Cola. Produknya tuh ada Soyjoy, ada 3 menit lagi ya. Yang di Zoom presentasi duluan, siap-siap. Yang di Zoom silahkan. Jangan lupa sebutkan nama biar saya bisa input nilai SCL-nya ya. Sok, siapa yang mau presentasi?
Siapa yang mau ngomong duluan? Saya kasih kesempatan untuk 2 orang ngomong ya dari Zoom ya. Oh, udah ya. Saya hitung sampai 10, kalau nggak ada berarti saya tanyakan yang ada di kelas aja. 1, 2, 3, 4. Siapa namanya? Vidya mau Vidya Pak. Iya, silakan. Teman-teman yang di kelas boleh sambil didengerin ya. Untuk di Zoom sendiri kan untuk di Zoom sendiri tadi kan permasalahannya itu dari PT IndiHome ya Pak ya. Iya, IndiHome. IndiHome sendiri itu merupakan salah satu provider layanan internet dan televisi yang berlangganan terbesar di Indonesia. Untuk beberapa permasalahan umum yang terjadinya biasanya itu ada di gangguan koneksi internet yang terjadi, terutama saat cuaca buruk atau pada saat jam-jam sibuk. Nah, terus untuk kedua itu permasalahannya biasanya di pelanggan sering mengalami kesulitan dalam menghubungi pelayanan IndiHome. Oke. Nah, Masalahnya. ya permasalahan yang lainnya biaya langganan yang terkadang terasa mahal, sama lambatnya respon dari teknisi IndiHome dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada jaringan pelanggannya. Oke. Nah, Lalu solusinya? Untuk keterkaitan dengan teori hierarki itu bisa masuk ke yang safety needs, social needs, sama psychological needs. Ya, yang itu. Lebih ke situ sih Pak, untuk keterkaitan dengan si teori hierarkinya tersebut. Iya. Terus apa yang disuggestkan sama Vidya untuk IndiHome? Apa yang harus dilakukan? Untuk lebih aware lagi barangkali Pak dengan customer-nya, jadi lebih ke fast respon. Ketika ada komplain dari customer, kan kalau misalkan sekarang itu komplain kan banyak caranya ya Pak ya. Maksudnya bisa by telepon langsung, by internet, by media sosial lainnya gitu. Kan dengan adanya keterlambatan dari fast respon, memungkinkan rating nilai mereka juga kan bakal turun di media sosial. Oke. Pertemanannya. Oke. Menambahkan Pak. Oke, Vidya sudah cukup Vidya? Cukup sih Pak kalau dari Vidya. Cukup. Oke, terima kasih. Nanti saya bahas ya. Siapa yang mau menambahkan? Saya Pak izin menambahkan dari perusahaan IndiHome juga Pak. Namanya siapa? Billy Pak. Billy Prayoga. Billy Prayoga, silakan. Baik, izin menambahkan. Perusahaan IndiHome ini atau PT Telkom Indonesia ini sebetulnya sudah sangat kuat untuk produk dalam layanan internet dan komunikasinya, Pak. Jadi menurut analisa kita itu karena perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan, jadi sangat-sangat dibutuhkan. Yang sangat dibutuhkan terutama itu adalah kecepatan dalam pelayanannya, Pak. Jadi yang sering kita ketahui atau kita rasakan ketika memakai penggunaan internet itu adalah dalam kecepatannya, dalam gangguannya, dalam segi harganya mungkin itu bisa belakangan. Cuman untuk pelayanan yang ini lebih kepada kecepatan dalam respon dari perusahaan ke customer. Jadi kita mungkin menganalisanya kepada hubungan antara customer dan perusahaannya. Karena yang saya lihat ini IndiHome sudah sangat kuat untuk perusahaannya sendiri karena mereka itu mungkin perusahaan internet pertama ya mungkin yang saya tahu tuh. Jadi ya betul Pak. Jadi menurut analisa kami itu pelayanan antara customer dan kepada customer itu harus ditingkatkan supaya
membalikan motivasi untuk membeli lagi, Pak. Oke, Seperti itu, terima kasih. oke, terima kasih. Silakan teman-teman yang hadir di kelas, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang IndiHome? Itu yang masuknya ke situ. Jadi Vidya sama Billy tadi saya sih merasanya berangkatnya dari user experience ya. Katanya sebagai pelanggan IndiHome atau yang pernah menggunakan dan respon dari pengguna biasanya ada masalahnya itu di respon dari pihak IndiHome-nya ya. Baik itu komplain atau misalnya terkait dengan masalah-masalah teknis gitu ya. Gangguan internet dan lain-lain. Tapi Vidya sama Billy mau nanya? Besok tanya dulu. Mikrofon lagi. Jadi izin bertanya buat yang di Zoom-nya Pak ya. Ini kan perusahaannya perusahaan IndiHome. Ya. Kira-kira Love and Belonging atau Esteem-nya ini kepenuhin nggak sih sama IndiHome ini? Terus apa sih contohnya gitu dari IndiHome ini tuh? Kayak misalkan respect gitu. Itu kayak gimana sih respect dari mereka tuh gitu? Oke. Baik. Mau menanggapi teman-teman yang di Zoom? Nggak ada? Oke, nggak ada ya dari Zoom teman-teman. Ya Pak, boleh. Boleh, silakan. Saya Pak, boleh nambah. Silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Yohanes Pak. Ya, silakan. Menurut saya yang hierarki love and belonging itu belum, justru permasalahannya itu belum terpenuhi Pak, yang tadi banyaknya dari customer yang kurang kritik, yang banyak mendapatkan kritik dari customer service-nya atau pegawainya dan teknisinya juga. Terus menurut saya untuk permasalahannya itu ditanggapinya untuk ke IndiHome-nya sendiri. Yang pertama, lebih memproses saran dan kritik dari customer yang menggunakannya. Terus lebih memilih pegawai yang lebih berkualitas atau diperbanyak biar agar mempercepat komunikasi dari antara perusahaan sama customer-nya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah apa sih, gitu aja. Oke, baik. Ada yang mau ditanggapi lagi? Nggak ada katanya. Nggak ada. Oke, saya mau bikin ini dulu deh ya. Teman-teman yang di Zoom maupun yang hadir di kelas. Jadi tolong dibedakan. Kita itu sedang mencari solusi dari masalah yang kena, tapi kita mau menyelesaikan masalah internalnya dulu. Jadi jangan sampai keluar gitu. Maksudnya ini kan ya nggak apa-apa ya. Mungkin ya yang di Zoom juga mungkin karena pertama tampil, tapi jadi akhirnya kemana-mana gitu. User experience atau segala macam ya memang akhirnya yang bisa dijawab harusnya masalah-masalah yang bisa diselesaikan di dalam. Contoh ya, kayak kasus-kasus, teman-teman perhatikan dulu ya. Kayak kasus seperti tadi, berangkatnya dari user experience, ternyata prosedur dari pengaduan ke tindakan dari pihak IndiHome-nya itu terlalu panjang katanya. Dari komplain harus masuk ke customer service dulu, customer service nanti turunkan ke wilayah baru ditarik masalahnya apa, dan akhirnya itu menjadi panjang. Tadi udah ada masukan bagus dari Yohanes kalau nggak salah ya. Kata Yohanes itu SOP atau prosedur untuk handling komplain harus dipangkas. Itu kan udah menunjukkan ke safety needs. Jadi mereka tuh
lebih sedikit mendapatkan komplain kalau misalnya SOP yang terlalu panjang itu dipangkas. Itu juga termasuk safety needs, kan ada security di situ. Ini kan kita berbicara hierarchy of needs itu kan nggak hanya personal orang atau karyawannya aja. Ini juga ngomongin perusahaan juga. Perusahaan bisa nggak sih self actualization? Bisa dong. Salah satunya adalah mereka mensponsori kegiatan, itu adalah self actualization mereka. Kalau misalnya kebutuhan fisiologikalnya berbicara perusahaan ya, katakan kebutuhan operasionalnya sudah terpenuhi, kebutuhan keamanannya terpenuhi, log in belonging karyawannya kompak, itu kan bisa diaplikasikan juga ke perusahaan. Maksudnya adalah teman-teman, ini yang kalau misalnya arahnya ke internal yang bisa dibenerin di internalnya dulu nih. Jadi jangan sampai terlalu, kalau keluar itu kan lebih ke nanti mata kuliah PR ya, ada yang lagi ngambil PR, ke media handling nanti jatuhnya. Kalau tadi kan Vidya kalau nggak salah lebih ke arah gimana caranya menghandle komplain gitu di sosial media. Ya berarti kembali ke SOP. Buatkan SOP gimana caranya orang-orang bisa kepegang saat komplain gitu. Ya berarti kan ditambah ininya, ditambah karyawannya, ditambah juga fasilitas-fasilitas pendukung untuk ngehandle komplain seperti itu. Jadi mungkin teman-teman lebih dirapikan lagi pola pikirnya ya. Jadi saat menyelesaikan sesuatu itu harus dari masalahnya gitu. Jadi bukan ke hilir tapi harus ke hulunya dulu, masalah besarnya apa. Jangan sampai teman-teman memperhatikan media handling bagus untuk branding, Google review-nya bagus, di LinkedIn review-nya bagus juga, tapi ternyata masalahnya di dalam berantakan gitu. Maksudnya berantakan tuh di dalamnya inti dari perusahaannya tuh ancur-ancuran gitu. Sekarang saya kasih contoh deh. Siapa sih orang yang nggak bangga kerja di startup? Beberapa tahun lalu ya. Beberapa tahun lalu orang-orang tuh bangga kerja di startup. Sampai kantornya aja punya perosotan. Cemilan disediain, kulkasnya selalu penuh. Kalian boleh datang jam berapa aja, pakai baju apa aja selama pekerjaannya beres. Tapi pertanyaan besarnya, apakah sekarang menjadi sebuah kebanggaan bekerja di startup? Kalian tuh besok nggak tahu masih kerja atau enggak. Ada yang bikin a day in my life di TikTok, kerja di Shopee, besoknya dipecat. Saya kan sampai kasihan gitu maksudnya gitu ya. Sedangkan mereka saat udah lulus dari Shopee, ya betul memang punya pengalaman, terbiasa dengan gaji yang besar. Dihadapkan industri mainstream, digaji UMR nggak mau. Sampai akhirnya setahun, 2 tahun, baru akhirnya menerima. Ya memang pekerjaan yang startup itu kan nyari investor terus. Saat investornya udah punya produk baru ya ditinggalin. Shopee itu kan bareng sama J Arena. Shopee udah mulai ngurangin diskon, gratis ongkirnya udah mulai dikurang-kurangin. Tapi sekarang fokus di Free Fire. Free Fire kan kenceng tuh, di mana-mana sponsorin sama kerja sama Fruity lah, sama apa segala macam. Sekarang kenapa Nadiem mau jadi Menteri Pendidikan? Ya karena tahu akan ada ujungnya. Mainnya kan beliau nggak hanya ini aja. Dulunya kan main Zalora kalau nggak salah. Beliau main Zalora dulu, berhasil di Gojek gitunya, luncurkan Go Live, gagal juga Go Live gitu kan. Sekarang kan nyawanya di GoFood. Di situ sekarang. Nggak banyak orang yang bermitra untuk nge-go ride. Lebih banyak GoFood, hidupnya kan dari GoFood sekarang. Itulah contoh-contohnya yang dimana ternyata apa yang menurut orang pekerjaan keren, gajinya gede, kerja di startup itu selalu keren gitu, tapi ternyata di dalamnya ya kayak gitu. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang mau duluan? Sweet, mau Sweet? Mau Adil? Sini belum, sana belum? Sweet. Sweet. 1, 2. Yang menang pilih ke 1 atau kedua? 1, 2, 3. Udah, pilih ke 1, kedua. Kedua. Sok. Silakan, mikrofonnya udah. Mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari di peta itu kebutuhannya nggak tercukupi mulai dari terus pasti jam istirahat jam kerjanya mulai dari 8 sore mulai juga dari peta ada tiga baik itu juga itu sudah jelas banget. Oh, bulan keempat. Dan juga sudah ada juga di peta Amerika ini ada yang baru banyak pasti itu terjamin terjaga berbeda dengan lain. Selanjutnya akan dijelaskan Oke. Selanjutnya dijelaskan oleh Oh, suka CSR-nya ke situ ya? CSR-nya ke lingkungan, ada ke lingkungan juga. dari uang ataupun dan juga dari sendiri lalu ditulis dalam bentuk artikel di website CSR PT Amerika. Nah, selain itu juga ada kunjungan kalau misalkan kita dari sekolah SMA ataupun pendidikan lainnya untuk kita kunjungan ke pabrik PT Amerika. Oke. Dan di Amerika juga menyediakan merchandise seperti tas, tote topi, payung dan kalau salah yang kita beli Beli? yang beli. Beli. Jadi jualan kalau beli.
Oke, ada yang mau ditanggapi dari Zoom atau dari sini? Tulis besar juga, terus juga kalau misalkan ada Oh gitu ya? Oh. Solusi dari teman-teman gimana tuh? Dari masalah yang muncul nih. Jadi sebenarnya nggak ada masalah berarti ya di eh ya namanya juga formnya PT Amerika ini karyawan flow karyawannya Pak. Jadi karena mungkin tingkat kebahagiaan dan udah bagus ya. tidak terlalu banyak kalau Oh ya, nunggu yang pensiun aja ya. Iya. formnya gitu. Karena saya kan ini saya karena nggak tahu ya. Ini kan anak dari perusahaan Jepang ya, Ya. Otsuka ya. Oh. Makanya yang indah. Merta Indah ya. Karena kalau misalnya di perusahaan terregistrasi di Indonesia itu harus pakai bahasa Indonesia. Makanya kalaupun ada Otsuka harus ada indahnya. Jadi kalau misalnya mengajukan nama perusahaan di Indonesia itu harus kayak gitu. Sama kayak McDonald's itu, dulu kan yang punyanya ini ya, Bambang Rahmadi. Kalau misalnya kalian tahu Baraya Travel, itu yang punyanya dulu. Sekarang tuh dimiliki oleh Sosro, Rexo, RNF, Rexo National Food. Makanya sekarang ada produk teh botol. Dibandingkan dulu zaman 2010 itu belum ada teh botol, fruity, ya kayak gitu. Makanya suggest dari McDonald's itu diganti teh botol minumnya, kalau kayak gitu. Nah, maksudnya adalah yang saya mau tanyakan, apakah memang budaya organisasi di Jepang pun diaplikasikan di sini dan diadaptasi atau total dari Indonesia aja gitu dengan budaya yang ada. Karena yang kita tahu ya budaya kerja Jepang kan berlebih ya sampai sampai tidur di jalan, sampai overwork, sampai capean lah gitu. Tapi ternyata bahagia ya di sana ya. Oke. Ada ini nggak? Ada perkumpulan karyawan? Kayak apa? Ini juga saya jadi baru ingat ya, karena dulu pernah saya terlibat di Telkom. Telkom itu esteem dan love and belonging-nya dibangun di serikat karyawan, Sekar Telkom namanya. Serikat karyawan Telkom, di mana mereka tuh jadi punya rasa kepemilikan tuh, ada sense of connection sama perusahaannya karena perusahaan membuat itu. Teman-teman kalau misalnya masih ingat dulu kemunculan awalnya Gojek dan Grab, zamannya awal-awal ojol itu kan banyak gejolak ya. Maksudnya gejolak itu entah itu ojol lapangan dengan angkot taksi ataupun terhadap perusahaannya sendiri, sampai akhirnya Gojek bikin inisiasi untuk bikin serikat karyawan nih. Nanti kalau misalnya kalian pengen beraspirasi ya lewat situ gitu, nggak usah demo. Dan akhirnya semenjak itu udah nggak ada lagi demo di ojol tuh. Nah itu adalah salah satu bentuk perusahaan menyediakan esteem dan life and belonging gitu, menyediakan serikat karyawan tuh. Oh, disediakan ya. Jadi kalian tidak ada masukan apa-apa ya untuk tidak ada ya. Jadi kalian konsultan komunikasi nih. Ada Otsuka, ada Amerta Otsuka Indah nih. Datang ke kalian, kritik dong kita biar kedepannya lebih maju. Ah, udah bagus gitu. Kok nyari kerja? Oh ini apa sih, keterbukaan ini ya, open recruitment ya, bukan bukan diem-diem aja. Ini masuknya FMCG ya, FMCG kan, kayak Nestle, kayak Danone gitu kan, sama kan? Kebutuhan-kebutuhan yang terus gitu butuh. Unilever yang itu gitu kan.
Tapi memang saya untuk level atas ya, untuk level maksudnya atas juga nggak atas-atas banget. Saya punya teman yang kerja di Frisian Flag dengan load kerja segitu, saya juga salut gitu dengan, wih, gajinya bisa sampai 50 juta gitu kata saya tuh. Maksudnya load kerjanya bukan level direksi gitu untuk level level yang saya tahu, menurut saya tanpa menjatuhkan pekerjaannya ya, maksudnya tanpa merendahkan pekerjaannya, tapi ya apresiasinya besar gitu dari perusahaan. Ada lagi yang mau ditambahkan? Bagus aja ya. Enggak, sebenarnya gini. Saya tadi mau komen sedikit lah. Berbicara CSR itu, makanya tadi saya nanya ya, CSR kan sebenarnya corporate social responsibility. Di situ tuh tidak boleh ada unsur iklan dan ada unsur untuk menguntungkan. Kayak misalnya saya CSR kepada lingkungan atas nama Otsuka gitu, nggak boleh yang kayak gitu tuh. Kalau misalnya CSR itu untuk lingkungan sekitar, gimana caranya bisa mensejahterakan, contohnya memberikan eh, lapangan pekerjaan ya, atau ya dibuatkan gorong-gorong ngebersihin itunya, tapi nggak boleh ada nggak boleh ada unsur iklan di situ. Yang jadi salah dari perusahaan sekarang itu adalah CSR tapi sambil jualan gitu. Makanya tadi juga membagikan merchandise tapi ya dijual lagi tapi merchandise-nya ada mereknya gitu kan ya. Itu sebenarnya bentuk branding boleh kalau misalnya kalian di kelas ini ya, di kelas public relation mungkin, atau di kelas marketing bisa. Tapi kalau misalnya berbicara eh, teman-teman stand-nya adalah konsultan komunikasi, teman-teman ingatkan perusahaan untuk kembali kepada aturan yang sudah ada. Karena kalau berbicara perusahaan, biasanya mereka melanggar peraturan demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ya nggak usah ngeluarin CSR lah, yang penting ada gitu, ngeluarin juta 2 juta, udah deh gitu. Tapi kalau misalnya secara aturan kan CSR tuh ada besarannya sekian persen dari keuntungan bersih perusahaan. Lalu dikembalikan juga, misalnya kayak piknik. Piknik itu kan ada aturannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Piknik, gathering, family gathering itu tuh ada udah ada aturannya, diingatkan sudah terlaksana atau belum. Lalu penggajian, apakah ada overtime atau enggak. Nah, teman-teman harus analisis di situ. Kalau misalnya nggak ketahuan ternyata selama ini ternyata bagus-bagus aja gitu testimoni. Apakah benar testimoninya bagus? Ya harus diwawancara juga. Memang sebagus apa sih sampai kalian nggak ada komplain gitu kan? Apakah mereka tuh seneng tuh dipenuhi atas-atasnya padahal gajinya hanya cukup gitu kan? Gitu ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Silakan. Apa sih ini teh? Feng Tai. Feng Tai apa produknya ya? Ini yang di sini mana Banjaran ya? Banjaran ya? Banjaran Pak. Sepatu Nike. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari tim 1 PR konsultan untuk PT Feng Tai. Setelah menggali fakta cukup dalam mengenai kekurangan dan kelebihan dari sudut pandang internal, terutama merucut pada karyawan, kerja, dan buruh, kita menemukan beberapa fakta. Terutama kita akan aplikasikan kepada hierarki teori Maslow, teori hierarki Maslow. Yang pertama, perihal kebutuhan physiological needs atau kebutuhan fisiologi. Dari sumber yang kami dapati, itu ada di Jobstreet, ulasan dari Jobstreet, kemudian dari Google, yang kalau dari Google kita dasar tolak ukur penilaiannya itu apa? Rating. Google kontribusinya Pak. Google kontribusi. Si pengulas itu Google kontribusinya tinggi, berarti kemungkinan ulasannya real, valid kemungkinan besar. Dari kebutuhan fisiologi, untuk PT Feng Tai ini sudah cukup memenuhi dari segi gaji,
dari beberapa review banyak yang menyebutkan bahwa gajinya tepat waktu, gajinya cukup besar juga, sangat memenuhi kebutuhan para pekerja dan buruh yang ada di PT Fengtai. Namun dari sisi ini kita menemukan sisi negatifnya, Pak, di mana memang jika perusahaan suatu industri pabrik seperti itu terkenal akan gajinya yang besar, biasanya memang banyak diperebutkan oleh para pencari kerja. Itu juga membuat adanya oknum di perusahaan Fengtai ini yang membuat adanya sistem pungli seperti itu. Namun kami temukan sistem punglinya ini memang sangat terstruktur, Pak, karena memang alasannya ini untuk biaya Administrasi. kursus, Pak, pelatihan Dibungkusnya penjahit gitu ya. seperti itu. Padahal memang pelatihan, training, kursus seperti itu yang memang di dalam perusahaan itu memang harusnya sudah menjadi kewajiban. Mungkin adanya itu mungkin bisa dijadikan alasan kenapa sulitnya masuk ke PT Fengtai ini. Solusi dari kami untuk citra perusahaan yang memiliki gaji yang cukup besar itu sudah cukup. Namun dari segi oknum pungli ini mungkin bisa diperbaiki lagi, bisa dikelola lagi lebih baik supaya memang tidak ada feedback jelek dari calon pelamar yang tidak jadi melamar ke situ karena adanya isu dibutuhkannya biaya administrasi untuk masuk seperti itu. Itu untuk solusi yang kami temukan dari dasar fisiologikalnya. Sudah tercukupi dengan cukup baik. Selanjutnya untuk safety needs akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa? Yang kedua yaitu safety needs. Keterangannya dari PT Pengtai ini sendiri, untuk karyawannya di PT Pengtai itu ada karyawan tetap dan karyawan kontrak. Nah, hal ini bisa membuat karyawan tidak merasa aman karena mereka bisa diberhentikan kapan saja. Sebagian karyawan. Namun fasilitas yang ada di PT Pengtai yaitu fasilitas BPJS itu sudah terpenuhi untuk seluruh karyawan. Nah, solusinya yaitu seharusnya PT Pengtai mengikuti peraturan-peraturan pemerintah supaya karyawan dan perusahaannya merasa sama-sama aman. Supaya tidak terjadi demo ya, karyawannya demo terhadap perusahaan yang kalau misalnya ada demo akan mengakibatkan atau mempengaruhi aktivitas produksi perusahaan akan menurun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Yang ketiga ada love and belonging. Sebagian karyawan memang terpenuhi kebutuhan sosialnya. Karena karyawan yang bekerja di PT Fengtai ini secara garis besar kebanyakan adalah orang-orang yang tinggal di dekat perusahaan, Pak. Jadi kayak orang dalam. Oh, gitu ya. Iya, dengan demikian mereka dapat lebih mudah berinteraksi gitu, Pak, beradaptasi, bersosialisasi. Nah, kebutuhan yang selalu tercukupi itu tuh bikin karyawan ngerasa punya perasaan yang berlebih, kayak seolah dia tuh punya wewenang untuk melakukan proses rekrutmen gitu, Pak. Nah, untuk solusinya itu adalah membuka ruang atau kesempatan untuk wilayah lain tanpa adanya pemungutan biaya gitu, Pak. Ini menarik, ada pertanyaan tadi. Dan yang keempat ini ada esteem ya, esteem. Sangat sulit untuk berkembang karena pekerja senior selalu menjegal perkembangan karir dan takut kehilangan muka
Maksudnya takut mungkin oh itu review. Ya. Kehilangan muka karena takut disusul oleh pendatang baru. Real review ya. Ya, ya. Solusinya adalah mungkin dengan memperkuat serikat pekerja di perusahaan tersebut supaya bisa membangun kayak kan ini di sini tuh nggak ada ya di Pengtai ini nggak ada kayak sistemnya kayak McDonald yang ada apa sih yang dipajang tuh Crew of the month. nah nggak ada penghargaan kayak gitu. Mungkin Pengtai sendiri bisa meniru strategi itu, cocok atau enggak itu bisa. Tapi bisa dicoba dulu lah ya. Kemudian untuk solusinya selanjutnya adalah yaitu dengan memperkuat organisasi serikat pekerja di sana sehingga membawa citra yang baik. Jadi karyawan itu nggak berpikir macam-macam karena di sana itu dibuat kayak regulasi baru, aturan baru yang ngebuat mereka itu betah itu di sana tanpa berpikiran bahwa di sini itu kurang rasa hormat lah, kurang penghargaan lah, gak ada ribut sama sekali. Jadi mereka ngerasa bahwa dengan bekerja semakin giat itu mereka ngerasa dihargai gitu. Udah gitu. Oke. Tambahan untuk yang poin nomor 4 ini yang kebutuhan esteem ini rasa pengakuan memang belum adanya sistem yang tadi ya karyawan reward berupa penghargaan seperti itu. Mungkin lebih kebanyaknya di bonus mungkin kan kayak gitu. Menurut saya itu sangat terlalu banyak budget keluar untuk berupa reward itu berupa bonus. Mungkin sebaiknya yang tadi betul kata Manak sampaikan bahwa serikat buruhnya diperkuat, kemudian menjadi wadah untuk semua karyawan dan buruh menuangkan keresahan mereka bahwa sulitnya naik jabatan seperti itu dapat penghargaan itu bisa disampaikan ke bagian pihak atas. Dan untuk selanjutnya untuk yang self actualization ini kita tidak menemukan karena mungkin dari kebutuhan ekstrim saja tidak terpenuhi ya. Sehingga self actualization-nya juga tidak sampai gitu, Pak. Oke. Ada poin menarik. Teman-teman ada di Zoom sama yang di kelas ada yang mau ditanyakan? Boleh. Ada poin menarik di sini nih. Sebagai pemilik perusahaan, sejujurnya mau itu karyawan dapat dari manapun, saya tidak akan peduli selama itu menutupi atau memenuhi kualifikasi sebagai karyawan di posisi tersebut. Tapi dengan adanya rekrutmen yang oleh orang dalam gitu ya, apakah itu berpengaruh secara signifikan terhadap orang yang menduduki posisi tersebut atau enggak? Sampai saat ini ya. Karena kalau misalnya tidak berpengaruh, ya terserah kalian tim rekrutmen aja cari, mau itu teman kalian, mau saudara kalian, selama itu masuk kualifikasinya. Boleh bantu jawab? Saya jawab, Pak. Kalau dari segi misal contoh sebut saja kan ini kasusnya nepotisme ya Pak ya. Ya. Jadi bisa keluarga atau bahkan orang di sekitar terus yang memiliki kesempatan untuk masuk. Selama memang dari bagian HRD menyeleksi dan mereka memenuhi kualifikasi, memang betul Pak itu tidak menjadi masalah. Namun dalam siklus berkepanjangan jika nepotisme ini tidak dibatasi, Pak, misalkan orang-orang dalam ini tidak dibatasi, orang daerah tersebut tidak dibatasi, bahkan misalkan angkanya bisa sampai 90%, itu bisa menimbulkan tingkat ketidakprofesionalitasan dalam bekerja, Pak. Karena misalkan kita satu daerah nih, biasanya masalah-masalah, contoh misalkan ada satu keluarga di satu perusahaan, permasalahan di keluarga bisa terbawa, Pak, dalam perusahaan tersebut, atau misalkan satu lingkungan ketika saya dan dia misalkan memiliki permasalahan itu juga bisa terbawa ke dalam sebuah perusahaan Pak, lingkup kerja gitu maksudnya. Itu mungkin yang
kita lihat jangka panjangnya ke depannya bisa jadi tingkat ketidakprofesionalitasan dalam bekerjanya bisa jadi meningkat, Pak. Mungkin boleh nepotisme itu diberlakukan, namun ada batasannya, Pak. Seperti itu. Kalau saya melihatnya seperti ini ya, untuk berbicara perusahaan atau kebutuhan pekerjaan di level bawah, itu tuh biasanya tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang rumit. Misalnya contoh sebagai buruh gitu ya. Sebagai buruh itu tidak perlu katakan ijazah perguruan tinggi katakan ya. Dengan ijazah perguruan tinggi biasanya harus di level-level yang lebih atas atau di level manajer katakan. Menurut saya, ini saya pribadi ya, teman-teman boleh menyanggah itu. Kalau misalnya untuk di level buruh aja boleh seperti itu, di level manajer justru lebih nggak apa-apa karena rekomendasi itu bisa terlihat dari orang yang merekomendasikannya. Karena bahkan di level bank pun, saya lihat sendiri gitu ya, kalau misalnya saat tahapan administrasi dan wawancara itu kelihatan pelamar ini rekomendasinya siapa. Tapi kalau misalnya untuk di level buruh mah bebas-bebas aja gitu. Harusnya tidak seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk level ke atas, harusnya udah bisa lebih ini ya, lebih ketat gitu si pemilihan kualifikasinya tadi kata saya tadi sebutkan ya. Kalau misalnya kualifikasinya memang terpenuhi, ya biasanya kalau buruh kan tidak terlalu banyak ini ya. Nah, makanya yang harus dipikirkan adalah masalah regenerasi. Kalau tadi ada yang bilang bahwa takut kesalip sama yang baru, ya kalau misalnya memang ternyata lebih bagus ya kenapa enggak gitu. Menurut saya sih kayak gitu ya. Jadi memang harus dikembalikan, menurut saya harus dikembalikan kepada peraturan, regulasi, tapi diadaptasi dengan tujuan perusahaan. Kalau misalnya dengan rekrutmen yang narik uang itu aman-aman aja secara perusahaan nggak masalah gitu ya, dengan narik uang, memang benar ada pelatihannya dan tidak melanggar regulasi gitu ya. Kalau misalnya ada regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan tidak boleh menarik biaya, ya itu udah salah. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya perusahaan pun akan cari celah untuk menguntungkan diri sendiri sebagai karyawan ataupun perusahaan tutup mata aja selama itu dapat ini. Ya, jadi teman-teman memang harus lihai atau lebih kritis dalam melihat permasalahan perusahaan. Jadi memang kadang-kadang konsultan komunikasi, konsultan perusahaan itu kan akan dihadapkan kepada kepentingan perusahaan juga gitu pada akhirnya. Bahkan yang parah konsultan pajak, tahu ya kasus kemarin konsultan pajak ya, gimana caranya bisa memanipulasi pajak biar tidak sebanyak yang seharusnya gitu. Makanya teman-teman posisinya di sini tetap kepada selalu saya tekankan pada yang seharusnya gitu. Baik, terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, terkait dengan, oh ya silakan. Izin bertanya Pak, untuk Silakan. konsultan komunikasi ini, Ya. jika kita yang memiliki klien seperti perusahaan ini, misalkan yang agak-agak sensitif nih Pak untuk masalah nepotismenya. Jadi untuk hal-hal sensitif ini, apa masih bisa kita atasi atau itu keep dari perusahaan internalnya aja Pak? Apa kita benahi dari akar apa ya? Tidak sampai situ aja gitu. Cukup sampai akar permasalahan yang di permukaan gitu Pak. Baik, jadi berbicara konsultan itu kan kita dibayar oleh perusahaan untuk memberikan konsultasi dan saran gitu ya. Berbicara actionnya ya terserah mereka apakah mau dilakukan atau tidak. Dan kembali apa yang mereka minta dulu. Misalnya mereka minta untuk gimana caranya nih biar teman-teman atau misalnya karyawan saya motivasi kerjanya bisa lebih, performanya lebih tinggi. Teman-teman bisa berangkat dari sini. Tapi kalau misalnya berbicara mereka minta gimana caranya perusahaan saya lebih punya profit lebih banyak. Nah, teman-teman
diposisikannya ke situ aja. Jadi jangan sampai nyenggol kemana-mana. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah masalah yang terjadi ditemukan oleh teman-teman sebagai konsultan komunikasi adalah ini tuh udah nggak sehat nih. Kalau sudah sampai berpengaruh, dalam tahap rekrutmen, nepotisme rekrutmen ini sampai berpengaruh kepada performa kerja, itulah yang teman-teman bisa paparkan gitu. Dipaparkan aja ke perusahaan. Kita menemukannya seperti ini. Kalau misalnya ini berlanjut, ini akan semakin parah dan performa pekerja kepada perusahaan akan menurun gitu, dan jika dibiarkan akan semakin buruk. Nah, masalah mereka mau melakukan atau tidak, menerima atau tidak saran dari teman-teman itu udah bukan wilayah teman-teman. Yang penting teman-teman sudah menemukan masalahnya. Tapi yang pasti teman-teman harus tahu teman-teman tuh diminta jadi konsultan tuh di bagian mananya dulu, itu aja. Gitu sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Yang pasti ya teman-teman berbicara konsultan apapun itu ya, konsultan pajak, konsultan komunikasi, saya tetap harus menekankan teman-teman jangan mencari celah atau kesempatan untuk memanipulasi regulasi. Ya, memang betul bisa ada kecacatan di situ. Yang sensitif kan ini masalah pajak ya, karena pajak itu apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Begitu pula dengan orang juga kayak gitu tuh. Nah, sama komunikasi juga, jangan sampai teman-teman melanggar regulasi yang sudah ada. Oke, kita aplikasikan kepada teman-teman di kampus nih ya. Saya juga kan mantau chatnya nih. Teman-teman, tolong jadikan AI itu untuk pendukung saja ya. AI itu untuk pendukung. Saya juga tahu ChatGPT kok. Tapi jangan sampai ChatGPT digunakan untuk mencari copy paste tanpa teman-teman berpikir juga di situ. Itu bikin teman-teman tumpul. Saya ngeliat nih obrolan di chat. Kok ini mah copy paste-nya ChatGPT, saya tahu gitu. Yang join Zoom boleh lihat chatnya ya. Ini mah obrolan ChatGPT ini mah. Ini kalian pun ya kalau misalnya mau menggunakan itu silahkan, tapi kalian masukkan nih ide-ide kalian seperti apa. Ketahuan kok saat nanti kalian bikin skripsi yang ChatGPT pun ya akan ada orang yang lebih pintar untuk melihat apakah itu kerjaan AI atau kerjaan teman-teman benar gitu. Masa teman-teman baru saya kasih tugas udah langsung punya deskripsi panjang? ChatGPT bisa. Penjelasan tentang hierarchy of Maslow, hierarki Maslow terhadap komunikasi organisasi atau perusahaan gitu kan. Jangan kayak gitu ya, teman-teman. Dan ketahuan skripsi seperti itu dibalikin lagi, suruh ngulang dari awal. Pernah kok saya kayak gitu, walaupun bukan di kampus ini. Saya pernah ngebalikin skripsi orang, skripsi mahasiswa, karena saya tolak gitu. Karena ketahuan pada saat itu bukan ChatGPT, belum musim. Pada saat itu plagiat, hanya diganti objeknya saja. Atau pernah ketahuan juga sama saya hanya diganti variabel y-nya. Ketahuan. Akan ketahuan, banyak udah semakin maju sekarang. Jadi teman-teman bukannya tidak boleh, silahkan gunakan untuk mendukung saja, tapi secara pola pikir, secara berpikir teman-teman udah jadi mahasiswa, nanti udah lulus jadi sarjana, jangan sampai teman-teman tumpul gitu hanya bertumpu pada ChatGPT, pada AI. Ya, karena AI juga berangkatnya bukan ini kok, bukan kreatif, bukan create sesuatu dari nol, tapi menarik kesimpulan dari data-data yang sudah ada. Gitu. Ya, teman-teman yang di Zoom sama yang di kelas, pesan saya itu ya, jadi mendingan teman-teman bikin ide salah atau mengeluarkan atau ngomong salah daripada harus cari yang sifatnya hanya copy paste aja. Ada pertanyaan? Sok. Oke. Teman-teman, saya nanti akan kirim link ke teman-teman, di mana itu teman-teman saya akan mencari panitia inti untuk semester depan di mata kuliah manajemen event. Jadi manajemen event itu nanti teman-teman salah satu, ya kalian enggak kayaknya ya,
Manajemen event itu salah satu ini ya, salah satu profil lulusan sebagai sarjana ilmu komunikasi selain konsultan komunikasi ya, menjadi event organizer juga. Nah, jadi teman-teman di situ kita akan aplikasi dan belajar dari semester sebelumnya. Ternyata mepet kalau misalnya udah masuk semester itu nyiapin dan melaksanakan gitu. Jadi saya udah mulai cari karena integrasi mata kuliah, saya udah mulai cari panitia inti dari semester ini untuk dilaksanakannya nanti semester depan. Keuntungannya apa? Sudah pasti pengalaman ya, lalu sudah pasti dapat nilai tambahan SCL, tugas, kuis, dan UTS UAS, lalu dapat sertifikat sebagai syarat sidang. Jadi kalau misalnya teman-teman pikir ngumpulin poin untuk sidang itu nggak penting, nanti teman-teman akan merasakan saat skripsi sudah selesai, mau sidang ditolak karena nggak punya sertifikat yang cukup. Nah, sertifikat ini bisa untuk salah satu untuk mendukung teman-teman jadi syarat sidang. S3. Udah, itu aja. Ya nggak apa-apa, makanya kalau yang masuk di semester, kenapa manajemen event disimpannya di semester 3, nggak di semester 2, karena kalau misalnya masuknya di semester 2, langsung tiba-tiba manajemen event, kaget nih, belum tahu, soalnya manajemen event termasuk mata kuliah yang panas lah gitu. Nah, jadi di semester 3, kenapa nggak di semester 4, karena kelamaan. Karena nggak akan ada yang masuk di semester 3 biasanya, kalau bukan yang konversian ya, tapi kalau biasanya anak baru itu masuknya di semester 1 atau 2. Oh, masuk semester 2? 1. Ya. Ini Rizka juga udah manajemen event kemarin. Tapi komunikasi organisasi yang belum malah kemarin. Rizka ini di Zoom. Ya gitu ya. Soalnya teman-teman, saya mengingatkan lagi, ya mungkin ChatGPT akan bisa mengerjakan skripsi teman-teman, tapi ChatGPT tidak akan membantu sidang teman-teman. Saat sidang kan yang ditanya langsung. Tanya tuh langsung, kalian udah nggak ada kesempatan dulu untuk ngetik pertanyaan gitu. Pertanyaan dan hanya membaca nggak ini, nggak akan ada waktu lah gitu. Jadi ya memang yang harus dipelajari adalah pola pikir teman-teman. Lagi ngambil filsafat komunikasi kan, filsafat komunikasi itu materi yang harus saya make sure orang-orang kalau misalnya pun tidak hadir ke kelas harus ikut di Zoom gitu, jangan mengandalkan nonton rekaman gitu, karena itu memang pola pikir gitu. Kalau misalnya pola pikirnya udah salah, nanti akan mati kalian saat sidang. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa kerjakan kuis dan tugasnya sekarang. Sekarang di sesi 6 ya, ada tugas, silahkan kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.